Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini aku mau bahas mengenai sindrom patah hati atau patah hati bisa mempengaruhi kinerja otak kita. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, teman-teman jangan lupa subscribe dulu channel YouTube aku dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita bahas ya mengenai patah hati bisa mempengaruhi kinerja otak. Nah, jadi ketika kita mengalami patah hati, ternyata bukan hanya perasaan kita aja yang terluka. Jauh dalam diri kita itu ada sesuatu yang seakan-akan mati ketika rasa cinta itu dirasa melukai kita. Meskipun ternyata apa yang kita rasakan itu gak bisa kita lihat gitu kan, gak bisa kita raba. Misalkan sakit hati misalkan tanpa bisa kita lihat ada bekas lukanya, ada darahnya, atau bahkan terlihat lebam-lebam memar-memar, itu nggak kelihatan gitu kan, tapi itu dirasa cukup cukup nyesek gitu, cukup sakit, cukup bikin kita tuh kayak aduh pengen nangis, itu nggak kuat. Nah kayak gitu. Nah oke teman-teman, tapi kita jangan meremehkan atau mengabaikan sebuah kejadian yang diakibatkan oleh patah hati. Nah karena ternyata ketika mengalami patah hati itu bukan cuma perasaan aja yang bisa berubah, tapi otak atau kinerja otak kita juga bisa berubah. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam European Heart Journal, disebutkan adanya sindrom patah hati yang mengakibatkan atau memicu stres emosional atau ketidakbisaan mengontrol emosional kita. Nah, yang lebih parahnya dari patah hati itu tersebut muncul stres yang mengakibatkan bukan hanya otak kita yang berubah atau yang terpengaruh, melainkan tubuh kita juga bisa terpengaruh dengan adanya sindrom patah hati. Patah hati atau yang lebih dikenal juga dengan Takotsubo syndrome atau disebut TTS itu merupakan suatu gejala di mana ketika kita merasakan hal itu merupakan kondisi di mana otot-otot jantung kita itu melemah, bahkan kita merasakan adanya sakit di dada kita yang bisa menyebabkan atau kita merasa bahwa kita mengalami kesulitan bernafas, sampai kita mungkin kalau misalnya kasusnya lebih parah atau kita tidak bisa mengontrol itu bisa sampai jatuh pingsan. Kita merasa tidak bisa hampir tidak bisa menginjak tanah gitu kan. Hal-hal tersebut biasanya terjadi ketika kita mengalami lonjakan emosi yang disebabkan seperti kita ditinggalkan orang tua untuk selamanya, ditinggal orang tua yang berpisah atau bercerai, atau mungkin ditinggalkan suami, istri, anak, atau dipicu hal-hal lain yang membuat lonjakan emosi kita semakin menjadi-jadi atau semakin naik. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Christian Templin, seorang profesor kardiologi dari University Hospital Zurich, menemukan orang yang mengalami patah hati atau TTS itu mengalami reaksi fisik terhadap emosional, yaitu munculnya gangguan saat berkomunikasi atau munculnya gangguan sulit mengkomunikasikan apa-apa yang ada dalam dirinya gitu kan. Orang yang mengalami patah hati atau TTS atau sindrom patah hati itu menunjukkan adanya kekacauan dalam otaknya yang mengakibatkan dia sulit mengontrol emosinya. Nah, emosi di sini bukan berarti marah ya, bukan berarti amarah, bukan berarti emosi meledak-ledak itu bukan, tapi kondisi dimana dia tuh kayak mengalami sebuah rasa dimana dia tuh ngerasa bahwa ini tuh cukup menyakitkan gitu, cukup ini tuh berat, ini tuh menyesakan. Nah, jadi ketika kita menemukan orang atau teman kita yang mengalami patah hati, atau bahkan misalkan diri kita sendiri yang mengalami patah hati, terlihat aneh gitu, diri kita aneh atau teman kita yang mengalami patah hati itu aneh, nah jangan pernah heran gitu, karena itu merupakan reaksi alamiah gitu dari dalam diri seseorang yang mengalami sindrom patah hati itu gitu, dimana adanya kekacauan emosi dalam diri dia, nah yang berpengaruh terhadap otaknya, bahkan terhadap fisiknya pun bisa gitu kan. Nah oke teman-teman, jadi dapat kita simpulkan bahwa patah hati itu bukan cuma mempengaruhi perasaan saja, tapi berpengaruh terhadap otak dan berpengaruh juga terhadap tubuh seseorang ya. Jika kita tidak bisa mengontrol emosional kita, emosi kita saat mengalami patah hati gitu. Tapi wajar aja ketika kita mengalami patah hati, kita menangis, kita marah gitu kan. Asal tidak berlebihan gitu, cukup sesuai dengan porsinya.
Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku, semoga bermanfaat dan jangan lupa di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.